Sudah ada 5 jawaban yang masuk. Ini, Pak. Oke, sudah ada 5 jawaban yang masuk. Sudah ada 6. Sudah 6 jawaban masuk. Saya nggak ngerti, Bu Guru. Mama, Udah, ayo. Iki nomor loro. Apa isine? Oh, yuk meneh nomor 3 apa isine dipikir dhewe. Oh. Nah. Ini nomor 1 apa ini? Itu diberi tanda centang. Linknya saya kirim lagi. Mbak Septi jelas tidak itu maksudnya? Tidak ini Pak. Dengan cek menu chat di Zoom cek. Jangan buka chat. Nah, di situ saya kirimkan link tulisan warna biru itu disentuh. Tulisan warna biru itu disentuh. Ada tidak? Kamu tidak? Disentuh saya, disentuh lah. tapi belum ada belum kali. Nah, saya nih. Nah, kemudian diisi nama kamu ditulis. Tidak bisa, Bu Guru. Iya, oh wes. Tidak bisa. Nomor siapa di sini? Tak sentuh. Itu di Mbak Septi perhatikan. Mbak Septi perhatikan Pak Guru. Mbak Septi perhatikan Pak Guru. Itu pernyataan-pernyataan itu yang benar sesuai petunjuk di buku tadi. Itu kamu sentuh biar ada tanda centangnya. Yang pertama, pernyataan apa itu tadi yang pertama? Yang pertama, misalnya batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dalam di dasar pot, itu betul apa tidak? Itu disentuh. Nanti ada banyak sekali. Yang bukan tidak satu loh, itu banyak loh. Yang tidak diberi tanda centang hanya yang salah. Yang benar semua diberi tanda centang. Itu yang benar tidak hanya satu itu. Apa jawaban siapa ini? Kita cek ya. Jawaban Mas Wahyu. Yang diberi centang hanya satu. Padahal itu banyak harusnya. Mas Wahyu bisa mengisi lagi. Jawabannya Dia juga centang satu-satu. Padahal yang benar kan banyak itu. Kita lihat lagi. Jawaban siapa ini? Mbak Alia. Nah, Mbak Alia ini sudah banyak yang dicentang. Berikutnya, jawaban siapa ini? Mbak Asifah. Oke, sudah banyak yang dicentang. Coba yang baru nyentang satu, dicek lagi. Mengisi lagi. Oh, Mas Hafiz. Oke, Mas Hafiz. Siapa lagi nih? Mas Wahyu. Oke, sudah. Oh, Mas Wahyu kok ngirim lagi juga cuma satu yang dicentang. Oke, maaf. Ini siapa nih? Mas Aji Bambang. Oke, sudah banyak yang dicentang. Terus siapa lagi nih? Mas Den. Oke, siapa nih? Mas Arfan. Oke, banyak yang dicentang. Siapa lagi nih? Mas Chandra. Punya siapa ini? Yang terakhir ini
Mas Wahyu Adi, oke, sudah menjawab kembali. Mbak Septi yang belum ya? Sama Mbak Dea belum mengulang. Oke, Mbak Dea belum mengulang. Masih ada yang mengulang? Coba nyalakan kameranya biar Pak Guru tahu kalian lagi mengulang apa lagi pipis apa lagi apa. Barangkali sedang pergi kamar mandi. Coba nyalakan kamera semua. Pak Guru, Ya. saya izin pipis dulu ya. Ya. Oke, boleh. Oke, kita tunggu yang masih mengulang ya. Kita tunggu yang masih mengulang. Mbak Sati belum mengirim, Mbak Dea masih mengulang. Mbak Dea, halo? Kameranya nggak dinyalakan ya Mbak Dea. Pak Guru nggak bisa lihat Mbak Dea baru mengulang atau baru apa? Pak Guru nggak tahu. Oh, malah putus Mbak Dea. Malah ketendang. Mbak Dea hilang dari peredaran. Mbak Dea malah hilang. Mbak Septi bagaimana? Bingung tidak Mbak Septi? Oke, kita cek ya jawabannya ya. Ini jawaban Mas Wahyu. Cara menanam melati dalam pot. Nah, tadi saya petunjuk di buku. Oke. Mas Wahyu Adi menjawab ada 3 langkah yang benar katanya. Nah, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Betul ya tadi ya, di buku ada ya. Kemudian pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul tidak ini? Betul tidak ini? Harusnya ini betul. Tuh. Ini betul. Kemudian pupuk kandang harus dicampur lebih banyak dari tanah dan pasir. Betul atau tidak? Pupuk kandangnya lebih banyak apa tidak tadi? Tidak. Tidak. Nah, Mas Wahyu salah ini. Tidak. Tadi kan bagiannya sama. Kalau satu ember semua antara pasir, tanah, dan pupuk kandang. Kalau satu cangkul, pupuk kandangnya satu cangkul, pasirnya satu cangkul, tanahnya juga satu cangkul. Tadi kan seperti itu. Mas Wahyu salah yang ini. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Betul apa tidak? Tidak. Tidak. Oke, tidak berarti tidak dicentang ya. Terus, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Betul tidak tadi? Tidak. Betul. Tadi kan Pak Guru bilang tanahnya yang menempel di pangkal batangnya dibiarkan saja, jangan dibuang. Itu artinya media lamanya sisa pada akar bibit melati itu. Oke, berikutnya kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Betul ya tadi ya? Caranya ditekan-tekan tadi ya, di planet ya, dipadatkan tadi ya. Terus siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Betul apa salah? Salah. Tadi disiram hanya secukupnya. Oke, terus sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul atau tidak ini? Betul. Ini betul. Nah, Mas Wahyu Adi masih ada yang salah.
Oke, siapa yang berhasil mengirim? Siapa? Oh, Mas Wahyudi mengirim lagi. Tapi masih salah, masih belum benar. Masih belum benar. Coba, siapa ini? Nomor 10 punya siapa ya? Mas Chandra. Kita lihat punya Mas Chandra. Batu bata merah di pecahan genting diletakkan di dasar pot. Pasir tanah, pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak. Betul, ini Mas. Ini betul. Campuran pasir tanah dan pupuk kandang diisikan dalam pot sampai penuh. Yang ini juga tidak perlu dicentang. Media lama dibiarkan tersisa pada akhir bibit melati. Nah ini Mas Chandra, ini sama dengan yang di buku. Yang media lama dibiarkan tersisa pada akar melati. Ini benar, ini harusnya diberi tanda centang. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Oke. Ini benar. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ini salah, tidak perlu centang. Kemudian sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Oke. Mas Chandra masih kurang berapa nih? 1. Ini media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ini belum dicentang. Harusnya ini benar ya. Harusnya ini benar. Oke. Kita lihat lagi jawaban lain lagi. Ini jawabannya siapa ini? Mas Arfan. Oke, batu bata merah pecahan genting diletakkan dalam pot, betul. Pasir tanah dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam, betul. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak, ini tidak betul. Campuran pasir tanah dan pupuk kandang diisikan dalam pot sampai penuh, ini juga tidak betul. Pas, tepat jawaban Mas Arfan. Terus media lama dibiarkan tersisa, betul. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh, betul. Dan tanaman melati dengan banyak. Ini salah ya ini ya. Tidak benar yang benar ini tidak dicentang ya ini ya. Yang benar memang tidak dicentang. Terus sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, ini yang benar, ini benar. Pak Guru menemukan salah satu jawaban benar punyanya Mas Arfan. Oke ya. Oke ya, ini cukup dulu ya. Yang masih merasa pekerjaannya salah, tugasnya salah, boleh mengirim kembali. Yang merasa, oh saya masih salah, nanti mengirim kembali boleh, tidak apa-apa. Link yang ini sudah Pak Guru bagi di grup WhatsApp, nanti dicari ya. Yang merasa, oh jawaban saya masih salah, saya mau betulkan. Nah, kalau betulkan silakan linknya ini dicari di sudah Pak Guru bagi di grup WhatsApp, nanti dibetulkan. Ya, begitu ya. Nanti membetulkan nanti setelah Zoom. Ya. Ya. Mau membetulkan jawaban, kalau mau mengulang menjawab nanti setelah Zoom ini selesai. Oke, kita lanjutkan sekarang. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Nah, tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, coba perhatikan. Pak Guru yakin orang tua kalian semua paham cara merawat tanaman. Nah, nanti untuk PR ya, untuk tugas di rumah ya, kalian coba tanyakan ke orang tua kalian cara merawat tanaman tertentu atau cara menanam tanaman tertentu yang kamu sukai. Kamu misalnya suka menanam apa? Oh, saya suka menanam pohon mawar. Tanyakan kepada orang tuamu bagaimana cara menanam dan merawat pohon mawar. Oh, saya suka menanam bayam.
Tanyakan ke orang tuamu bagaimana cara menanam dan merawat pohon bayam. Saya suka menanam cengkeh, pohon cengkeh misalnya. Tanyakan ke orang tuamu bagaimana cara menanam dan merawat pohon cengkeh. Nah, hasil wawancaramu dengan orang tuamu itu nanti kalian catat di buku. Benar tidak? Hasil wawancaramu dengan orang tua itu nanti kalian catat di buku. Kalian foto kirim ke Pak Guru ya. Ya. Nanti kamu tanyakan kepada ibumu. Gambar apa? Nanti kamu tanyakan kepada ibumu atau bapakmu merawat tanaman tertentu yang kamu suka. Kamu sukanya nanam apa? Terus misalnya Saya suka bunga itu. Gambar. Bunga itu. saya suka nanam pohon bunga matahari. Nah, tanyakan ke orang tuamu bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya. Tulis di buku. Ya, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian nanti foto kirim ke Pak Guru. Itu PR hari ini ya. PR hari ini. Oke. Kita lanjutkan. Tugas yang ini, yang wawancara, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Tidak, sudah jelas. Oke, kita sekarang belajar mengenai garis bilangan. Pak Guru bacakan dulu. Ini ya Pak Guru bacakan ya, penjelasan ya. Di sekolah Siti, ditanam pohon sirih. Kamu tahu tidak pohon sirih itu seperti apa? Tahu. Sirih adalah tanaman tumbuh merambat. Sirih itu merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing, lancip. Nah, panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau yang khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Oke, kita masuk ke garis bilangan. Coba Pak Guru jelaskan mengenai garis bilangan. Sebentar ya, Pak Guru bukakan dulu ya. Guru bukakan dulu sebentar ya. Kalian tunggu sebentar. Pak Guru carikan. Tadi Pak Guru sudah. Pak Guru sudah membuat beberapa gambar untuk belajar garis bilangan ini. Cuma lupa belum Pak Guru buka. Jadi Pak Guru harus buka dulu. Aduh, sebentar ya, sebentar ya. Sebentar dulu. Pak Guru siapkan. Kalian tunggu dulu sebentar. Kalian tunggu dulu sebentar. Kalian bisa sambil baca. Menunggu Pak Guru, kalian bisa sambil baca. Baca-baca dulu. Baca-baca dulu. Kalian baca-baca dulu. Oke, Pak Guru ambil dulu. Pak Guru sampai lupa membuka tadi. Ini yang
Oke. Kita lihat, kita amati dulu garis bilangan ini. Perhatikan ke layar. Garis bilangan itu dibuat, kemudian pada ujungnya diberi tanda panah. Tanda panah ini maksudnya apa? Sampai tak terhingga panjangnya, sampai panjang sekali tak terhingga. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian bilangannya ditulis secara berurutan dari yang paling kecil di sebelah kiri, kemudian ke kanan menjadi lebih semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kanan semakin besar, semakin kanan semakin besar, terus dan seterusnya, semakin kanan semakin besar. Nah, dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 0. Nah, kalian kita baca yuk, bilangannya yuk. Kita baca sebentar ya. Dari yang ini 0, yuk bareng-bareng 0, 1, 2, 3, Kalau masih ada panah ini, tanda panah ini artinya dan seterusnya. Kalian perhatikan, dari 0 ke 1 ini ditambah berapa? Dari 0 menjadi 1, artinya 0 ditambah 1. Dari 1 menjadi 2, ini artinya 1 ditambah 2. Ini 2 dari 3, artinya 2 ditambah 1. Dari 3 ke 4, artinya 3 ditambah 1. Dari 4 ke 5, artinya 4 ditambah 1. Dari 5 ke 6, artinya 5 ditambah 1. Dari 6 ke 7, artinya 6 ditambah 1. Dari 7 ke 8, artinya 7 ditambah 1. Jelas ya sampai ini ya, jadi ditambah 1. Nah, sampai ini ada yang masih bingung tidak? Tidak. Nah, coba sekarang kalian tentukan di huruf S ini harusnya bilangan berapa? Di huruf L harusnya angka berapa? Di huruf R harusnya bilangan berapa? Di huruf I harusnya bilangan berapa? Di huruf H. Oke, di huruf S itu harusnya bilangan berapa? 1. Oh, huruf I harusnya di huruf I. Ya, kok I? L. L. 3. Di huruf R bilangan berapa? 5. Oke, di huruf I. 8. Di huruf H harusnya bilangan 10. Ini masih ada yang bingung tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Kalau tidak kita lanjutkan. Ya. Garis kedua. Nah, sekarang ini kita bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dengan bantuan garis bilangan. Dengan bantuan garis bilangan. Bentar ya, Pak Guru rubah dulu ya sedikit ya. Pak Guru dulu sedikit gambarnya. Oke. Nah, perhatikan semua yang sedang dipegang, silakan diletakkan. Yang sedang ngobrol dengan adiknya atau orang tuanya silakan diam dulu, perhatikan ke layar. Pak Guru akan memberikan petunjuk. Nah, kalau kita akan menentukan ini, iya, kalau kita ingin menentukan ini A dan B ini, nah,
Coba kita berangkat dari titik 0, maka di sini 0. Aduh, hampir habis. Dari 0 ke 2, dari 0 ke 2, dari sini. Artinya yang ini kita tulis 0. Terus melompat berapa kali? 1, 2. 2 kali. 2 tambah 2. 0 tambah 2. Kita lihat di sini. Berapa ini? 2. Nah, oke. Pak Guru lagi. Terus lagi. Nah, kalau misalnya, perhatikan. Dari sini, dari titik 0 ini, akan 4 sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Nah, jumlahnya jadi bagaimana? Yang teriak-teriak siapa ya? Jangan teriak-teriak. Pak Guru ulang ya. Kita akan berangkat dari titik 0. Artinya 0 ditambah titik. Nah, dari titik 0 ini kita akan melompat sebanyak 4 kali. Kira-kira sampai bilangan berapa ya? 4. Ini 4 ya. 4 kali melompatnya ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali ya, berarti kita ketemu dengan bilangan 4. Artinya 0 ditambah 4 sama dengan 4. Oke, sampai ini ada yang bingung tidak? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Yang ini coba kita Pak Guru rubah sedikit, soalnya Pak Guru rubah sedikit biar nanti jelas. Pak Guru hilangkan tanda ininya. Perhatikan ya. Nah, sekarang kita akan menghitung 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 kok bisa jadi 5. Nah, itu hitungnya bagaimana? Coba perhatikan semua. Perhatikan ke layar. Perhatikan Pak Guru. Kita akan menghitung 3 ditambah 2 kok bisa 5. Kita berangkat dari 0. Kemudian maju sebanyak 3 langkah ini. 1, 2, 3. Ketemu dengan 3. Perhatikan Mas Tama. Kemudian 3 ini ya. 3 yang ini ya. Kita maju lagi 2 langkah. 1, 2. Kita ketemu bilangan berapa ini? 5. 5. Bingung tidak? Tidak sampai ini. Kok ada yang ngomong terus ya? Ada yang ribut terus ya? Bingung tidak sampai ini? Tidak. Ini beda dengan kalau yang tadi 0 ditambah 3, misalnya berangkat dari 0, kemudian maju 3 langkah, sudah. Nah, kalau yang ini 3 ditambah 5, artinya kita maju dulu 3 langkah. Kemudian ditambah 2, nah, kemudian maju lagi 2 langkah, ketemunya angka 5. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bingung.
Oke. Sekarang kita ke bukunya. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Oke, yang ini. Jika panjang pohon sirih di angka 4, dan setelah beberapa tumbuh menjadi itu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Oke, guru potong dulu ya. Pak Guru potong dulu ya, sebentar biar kalian jelas. Oke, Pak Guru potong dulu. Biar kalian jelas. Oke, sebentar. Kalian perhatikan dulu. Empat ditambah 7. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Ya. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah. Kita akan melakukan penjumlahan. Kita akan melakukan penjumlahan 4 ditambah 7. 4 ditambah 7. Bagaimana caranya? Maju dulu 4 langkah. Maju itu artinya ke kanan ya. Ke kanan 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu mewakili bilangan 4. Nah, setelah ke kanan 4 kali, kemudian ditambah 7. Nah, maju lagi ke kanan lagi sebanyak 7 kali. Kita hitung. 1, Pak Guru ganti warnanya aja biar jelas. 1, 2, 5. Yang hijau itu mewakili bilangan 7. Ketemunya angka berapa? 11. Kita tulis di sini 11. Sampai ini bingung tidak? Tidak. Tidak. Ya, oke. Bagus kalau tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba yang ini. Bentar ya, Pak Guru siapkan tempatnya dulu. Pak Guru siapkan tempatnya dulu. Pak Guru siapkan tempatnya dulu. Kalian tunggu.